Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 di SD Joy Sudarso. Kita masih membahas tema yang sama, yaitu tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, hari ini yang Bapak akan jelaskan masih mengenai KD yang sama, yaitu KD 34 mencari kosakata dalam lingkungan dalam bentuk lisan ataupun visual. Nah, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, ada berapa? Nah, kita simak berikut ya, slide berikutnya. Perkembangbiakan hewan yang pertama itu ada vivipar atau melahirkan. Nah, ciri-ciri hewan yang melahirkan yang pertama, dia memiliki daun telinga. Kalau untuk yang di darat ya. Terus memiliki kelenjar susu. Kalian pasti tentunya dengar ada susu kambing, ada susu sapi. Nah, itu hewan-hewan yang memiliki kelenjar susu. Yang kita lihat dari hurufnya V, yaitu telinga, terus memiliki kelenjar susu. Itu contoh dari hewan yang melahirkan. Nah, tentunya di sini Bapak kasih contoh ada gajah. Gajah telinganya kalian tahu ya, telinganya besar. Kelenjar susunya ada. Nah, ini ada anaknya. Terus ada lagi hewan kambing. Kambing atau domba kalian tentu pernah lihat pada saat entah itu jalan-jalan ke kebun binatang atau kemana, pasti melihat hewan ini dia mempunyai anak yang kecil-kecil sama. Terus sapi juga sama. Dia melahirkan, dia punya kelenjar susu dan memiliki daun telinga. Ada harimau. Harimau juga sama, dia melahirkan juga. Ingat ya, kalau yang memiliki telinga, daun telinga dan kelenjar susu itu pasti melahirkan. Berikutnya, ada yang ovipar. O. Kalian kalau O depannya pasti harus ingat. Oh iya, bentuk telur itu bulat. Jadi seperti huruf O. Nah, jadi yang hewan-hewan yang bertelur itu disebut juga dengan ovipar. Nah, contoh ciri yang paling mencolok adalah hewan-hewan tersebut tidak memiliki daun telinga. Sama seperti hewan yang tadi kan ada daun telinganya, kalau sekarang tidak. Nah, di sini Bapak contohkan. Ada ayam. Pasti kalian tahu telur ayam itu buat apa aja ya. Selain diternakkan kembali, juga bisa dikonsumsi oleh manusia. Terus ada cicak. Cicak itu bertelur ternyata. Telurnya disembunyiin di atas plafon biasanya, atau di tempat-tempat pojok tertentu. Terus ada katak atau kodok. Kodok ini telurnya seperti kecil-kecil ya. Biasanya ada di air. Dia deketin sama dekat rumput telurnya, jadi biar tidak terbawa air. Nah, ada juga burung. Di sini saya contohkan burung elang, tapi semua burung itu justru bertelur karena tidak memiliki daun telinga. Oke, kita ke berikutnya. Nah, ini yang ketiga. Ada ovovivipar. Nah, kalau ini kan gabungan ya dari vivipar dan ovipar. Jadi namanya ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Nah, hewan ini ada beberapa yang telurnya dimakan atau setelah dia bertelur terus dimakan kembali, dimasukkan ke dalam tubuh. Ada juga yang bertelurnya sudah tapi dia berada di dalam tubuh sampai telur itu menetas. Nah, makanya disebutnya bertelur dan beranak. Bertelur dulu di dalam tubuh, baru sampai menetas dikeluarkan seperti beranak, seperti hewan-hewan yang beranak lain. Nah, di sini Bapak contohkan ada iguana. Salah satu contohnya yaitu ovipar ya, ovovivipar, bertelur dan beranak.
ada ikan hiu, ada platypus. Ini platypus ya, hewan yang suka membendung sungai, yang ini hidupnya di daerah sekitaran Amerika, sungai Amazon. Nah, di sini ada kuda laut. Nah, beberapa hewan yang Bapak sebutkan ini yang termasuk perkembangbiakannya yaitu ovovivipar, bertelur dan beranak. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Itu ada perkembangbiakan tumbuhan. Nah, untuk yang pertama, di sini Bapak kasih contoh perkembangbiakannya dengan cara akar tinggal. Jadi, akar tumbuhan itu sengaja ditinggal atau dipotong untuk biar dia hidup kembali. Biasanya yang jenis akar tinggal ini adalah jamu-jamuan ya, yang rimpangnya ada. Nah, di sini Bapak kasih contoh. Ada jahe, ada lengkuas, ada kunyit sama temulawak. Ini adalah contoh yang berkembang biaknya dengan cara akar tinggal. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, ada yang namanya spora. Spora itu bintik-bintik kecil yang ada di bawah daun. Ya, dia seperti biji kecil. Nah, ini ada prosesnya di sini. Dia dari biji ini, dia akan jatuh sporanya ke tanah, dia lama-kelamaan akan pecah terus menjadi tumbuhan baru. Itu yang namanya spora. Berikutnya, perkembangbiakan ada umbi lapis. Nah, tentu kalau yang gambar ini kalian bisa lihat contohnya, yaitu bawang-bawangan. Ada bawang merah, ada bawang bombay. Nah, kenapa disebut dengan umbi lapis? Karena di sini bentuknya berlapis-lapis. Ada satu umbi di tengah, tapi dia dilapisin beberapa bagian, sehingga namanya umbi lapis. Ini yang ditanam kembali oleh para petani. Nah, berikutnya ada yang namanya umbi batang. Nah, yang umbi batang ini adalah yang dari batang atau setelah umbi kentangnya atau wortelnya itu yang diambil, yang ditanam kembali. Jadi kentangnya atau wortelnya atau umbinya kita makan, tapi umbinya yang tadi setengah sebagiannya itu dipotong untuk ditanam kembali, itu namanya umbi batang. Nah, ini geragi. Geragi ini seperti tumbuhan baru di akar yang menjalar. Nah, iya. Di sini biasanya akarnya kemana? Dia akan tumbuh satu ruas, dia akan cepat mengeluarkan akar, lalu daun. Nah, dia bisa jadi tumbuhan yang baru. Itu yang namanya geragi. Contohnya di sini Bapak ambil stroberi, arbei, dan peganggang. 3 tumbuhan ini yang biasanya pakai geragi atau stolon kita sebutnya. Berikutnya, tunas. Nah, tunas itu sendiri adalah bagian dari tumbuhan yang keluar dari batang yang lain. Nah, di sini Bapak ambil contoh pisang. Pisang mengeluarkan tunas dari yang ada di bawahnya itu sebelum akar atau di umbinya. Dia mengeluarkan tunas yang baru. Di situ muncul tunas baru sampai dia berukuran kurang lebih 30 cm sampai 50 cm. Baru yang tua ini atau yang lama dia akan mati. Mati karena membusuk, mati juga karena ditebang manusia karena diambil pisangnya. Biasanya dalam sebuah pohon pisang itu maksimal hanya 2 sampai 3 tunas. Nah, berikutnya ada di sini cocor bebek. Yang tunasnya dia berada bukan di batang tapi ada di daun. Nah, daunnya ini yang
akan tumbuh akar yang baru. Ini jadi yang diambilnya bagian ininya, pinggirnya ini. Ya. Terus berikutnya ada pohon bambu. Pohon bambu tentunya kalian tahu, kalau sering melihat ke pasar sih, di sana ada yang jualan bambu muda. Nah, itu diambil tunasnya sebenarnya. Tunas dari bambu tua, di sampingnya pasti tumbuh tunas-tunas kecil. Kalau pohon bambu ini relatif lebih banyak daripada pisang, bisa sampai 5 sekali muncul tunas. Oke. Ini ya, berarti ada pohon bambu, ada jejar bebek, ada pisang. Kita ke berikutnya. Nah, ada perkembangbiakan cangkok. Cangkok itu yang biasanya dibantu dengan manusia. Ya, kalau tidak dibantu dengan manusia, itu tidak akan bisa tumbuhan mencangkok dirinya sendiri. Pasti akan dibantu oleh manusia. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang bisa dicangkok itu yang tumbuhan yang berbatang keras. Tidak boleh yang lembek atau yang sejenis rumput, itu nggak boleh. Karena mau dicangkok, dipotong udah habis. Nah, ini diambilnya yang tumbuhan-tumbuhan berbatang keras. Di sini Bapak kasih contoh, ada mangga, pohon mangga ya. Ada pohon jambu, ada pohon melinju, ada pohon belimbing. Di semuanya itu batangnya keras-keras semua. Nah, proses mencangkok yang pertama ini memilih batang yang terbaik, yang kecil, yang lurus biasanya. Nah, terus dari batang itu kurang lebih 15 cm dilukai sampai keluar kayunya ini. Nah, kayunya ini bersihin dulu. Setelah dibersihin, dibungkus pakai tanah. Jangan lupa disiram. Karena kalau lupa disiram, itu tanahnya akan kering dan malah tumbuhan itu akan mati. Karena kenapa bisa mati? Karena kambium yang ada di sini itu akan habis karena tadi sudah dibersihkan untuk ditempatin tanah. Sehingga tumbuhlah tumbuhan baru. Nah, bagusnya atau keunggulannya cangkok itu buahnya sama seperti tumbuhan aslinya. Sama seperti tumbuhan asli yang ini ya, yang asli yang ini. Nah, misalnya rasanya manis, bijinya kecil, nah itu sama persis. Tapi kekurangannya atau kelemahannya pasti akarnya tidak akan kuat. Karena akarnya ini hanya berbentuk menyerabut-nyerabut kecil yang dari sini. Ditanam tancepin ya udah, kena angin pasti akan tumbang. Itu kelebihan dan kekurangan cangkok karena bantuan manusia. Nah, berikutnya juga sama, menyambung atau menempel. Teknik menyambung dan menempel ini juga dengan bantuan manusia. Tanpa bantuan manusia, tumbuhan nggak akan bisa. Di sini hanya tumbuhan yang berbatang keras, ya, tapi juga ada yang berbatang lembek seperti bunga mawar. Buat contohin di sini ya. Nah, kenapa mereka atau manusia itu membutuhkan menyambung atau menempel? Yang pertama, ingin mencari kualitas yang baik. Misalnya, batangnya ini kuat tapi tidak berbuah banyak, makanya dipotong, ditempel dengan pohon yang sudah berbuahnya banyak. Itu bisa karena untuk menghasilkan buah-buah yang enak dan banyak dengan batang yang kuat misalnya. Tuh. Nah, menempel juga sama. Dia harus mencari mata tumbuhan yang jenisnya hampir sama, satu keluarga. Misalnya, kalau yang menempel ini bisa ke belimbing. Mau belimbing yang batangnya kuat sama belimbing yang batangnya manis buahnya. Nah, itu ditempelin di setiap mata belimbing sini. Pohon mangga juga sama, bisa. Nah, pisang ini tadi kenapa bisa disambung? Karena dibutuhkan pisang yang jenis baru misalnya. Rasanya manis, batangnya yang kuat. Itu contohnya. Baik. Dari awal tadi Bapak udah menjelaskan dari perkembangbiakan hewan yang berupa melahirkan,
atau yang disebut vivipar, bertelur, atau yang disebut ovovipar. Terus bertelur dan beranak, yaitu ovovivipar. Contohnya nanti kalian rekod kembali ya, atau ulang kembali yang Bapak tadi jelasin. Ada juga kalau yang tumbuhan itu ada yang namanya akar tinggal, terus ada yang namanya spora, ada yang umbi batang, ada yang umbi lapis, ada yang namanya tunas, ada yang stolon atau geragih, ada yang mencangkok dengan bantuan manusia, dan ada yang mata tadi, yaitu menyambung, yang menyambung mata tunas ya. Nah, dari sekian penjelasan dari Bapak, semoga penjelasan ini dapat kalian pahami. Jika belum paham silahkan diulang kembali. Terima kasih dan salam sehat.